warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Via Vica Channel. Bersama saya Bu Makvia, guru mapel prakarya dari SMP Negeri 1 Kutorejo. Kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan lunak. Kehidupan manusia sejak dahulu kala tidak dapat terlepas dari keterkaitannya dengan alam dan kebendaan. Keinginan manusia dalam beradaptasi dengan alam dan lingkungannya begitu kuat, tidak jarang pula terhalang oleh keterbatasan. Keterampilan kerajinan lebih mengutamakan keterampilan manual tangan, nilai artistik atau estetik, dan pemanfaat bahan-bahan alam. Keragaman jenis kerajinan bahan lunak, alam, dan buatan terlihat melalui produk-produk yang dijajakan terbesar di berbagai daerah perkotaan. Sebut saja jenis bahan lunak porcelain, lilin, sabun, gip, fiberglass, dan sebagainya. Produk yang dihasilkan berupa bingkai foto, hiasan, gantungan kunci, dan sebagainya. Cara pembuatan kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan bahan lunak, produk kerajinan yang dibuat dari bahan yang bersifat lunak, lentur, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip-prinsip kerajinan bahan lunak. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan merupakan cermin dari kepiawaian pengrajin dalam menciptakan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap pengrajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba, tanpa disadari mereka mampu melakukan perubahan-perubahan kreatif. Masuknya teknologi dalam bentuk memanfaatkan bahan, terutama bahan lunak buatan, merupakan sesuatu yang baru dan tidak mudah untuk diterapkan. Perubahan-perubahan yang terjadi semua karena adanya permintaan pasar. Pada prakteknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. 1. Keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produksi kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Kedua, keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan disadari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. Sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Ketiga, kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek kepaduannya. Pemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda tetapi padu dengan bahan dasarnya. Pemaduan juga dapat dilakukan dengan bahan serupa tetapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda.
Jenis-jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak dibagi menjadi dua, bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga serta alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh, bahan lunak alam seperti tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan, bisa berupa seperti polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Karakteristik dan ciri-ciri bahan lunak. Perhatikan gambar di samping kiri. A. Tanah liat. B. Floor clay. C. Kulit. D. Getah nyatu. Dan E. Tisu. Perhatikan gambar di sebelah sisi kanan. A. Polymer clay. B. Gips. C. Fiberglass. D. Sabun. E. Lilin. F. Parafin. Keragaman bahan lunak tentunya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari bahan lunak yang perlu dikenal dan dimengerti. Ciri-ciri bahan lunak alam. A. Tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Ada yang berwarna coklat muda, tua atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Seperti warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih. Stoneware lebih kehitaman atau keabu-abuan, sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Tanah liat stoutware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan earthenware hanya sampai 900 derajat Celcius. Tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Campuran tanah liat adalah air. Pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir atau pembakaran tinggi hingga 1300 derajat Celcius. Dapat pula hanya dibakar seperti biskuit sampai 900 derajat Celcius, lalu diberi warna cat langsung. Ciri bahan lunak alam yang lain yaitu kerajinan bahan kulit yang terbuat dari kulit seperti tas, sepatu, dompet, jaket, wayang kulit. Yang digunakan adalah kulit hewan. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah termasak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit. Gambar di samping adalah terbuat dari bahan getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyayu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan.
Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Ciri-ciri bahan lunak alam yang lain. Sekarang, forklay. Forklay berasal dari adonan tepung yang dilumat, kalis, dan mudah dibentuk. Forklay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari forklay tidak tahan air, karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan forklay dapat dilakukan dengan pewarnaan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Selanjutnya, bahan lunak buatan, yaitu A. Polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak pada saat pengeringan. Polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Ciri-ciri bahan lunak buatan yang lainnya yang sekarang B. Fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mau ngering. Fiberglass tahan lama dan kuat, wujudnya bening sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. D. Gips. Wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan ini yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti forklay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Syarat-syarat perancangan benda-benda kerajinan. Sebelum membuat kerajinan perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas, maka proses pencintaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. 1. Kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai
praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkok atau wadah sayur. Kedua, kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Ketiga, keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Keempat, keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarnaan yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. 5. Keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan-bahan bakunya. Karya yang baik dapat dihasilkan dengan proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal berikut ini. Pertama, proses perancangan. Setelah itu, tentukan bahan, cari ide dari berbagai sumber, buat sketsa karya, tentukan sketsa terbaik, kumpulkan alat dan bahan, pembuatan produk, evaluasi atau uji coba produk, yang terakhir, revisi produk. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di Via Vica Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.